Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sadik Alim dari program Pasca Sarjana IAIN Palopo, program studi pendidikan agama Islam semester pertama. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup Al-Quran. Jadi apa-apa saja yang dibahas di Al-Quran? Mari kita bahas satu persatu. Terdapat 4 pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu dirasat ma'fi al-nas, yaitu menjadikan teks atau ayat Al-Quran sendiri sebagai objek kajiannya. Tujuan kajian semacam ini bisa saja beragam, tergantung pada kepentingan dan keahlian masing-masing pengkajinya. Sebagian pengkaji terkadang ingin menguak world view dari Al-Quran itu sendiri, tentang bagaimana konsepnya, konsep permasalahan tertentu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai sebuah sarana legitimasi atau bahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya seperti buku yang ditulis oleh Quraisy Shihab yang berjudul Wawasan Al-Quran, yang dimana karya ini berisi tentang pandangan-pandangan Al-Quran tentang tema-tema tertentu yang aktual khususnya di bumi Indonesia. Contoh lainnya adalah karya dari Toshihiko Isutsu dari Universitas Keio di Jepang yang berjudul The Structure of the Ethical Term in the Quran. Karya ini memiliki versi Indonesia yang berjudul Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Quran. Dengan pendekatan semantik, Isutsusan berusaha menjelaskan istilah-istilah etik seperti iman, kufur, fasik, fajar, salim, Islam, salih, bir, fasad, ma'ruf, mungkar, khair, syar, fasya, tayyib, habit, halal, dan haram. Jadi banyak sekali. Kemudian yang kedua itu adalah dirasa mahaula Al-Quran, yang dimana kajian ini menempatkan hal-hal di luar teks Al-Quran namun masih berkaitan sangat erat dengan kemunculannya sebagai objek kajian. Seperti contoh, kajian tentang asbabun nusul, sejarah penulisan, dan koodifikasi teks, qiraah, nasak dan wansuk, dan lain-lain. Sebagai contoh bisa kita cermati pada karya Taufik Adnan Amal yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, atau juga karya disertasi Hasanuddin A.F. yang berjudul Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya Terhadap Istinbat Hukum dalam Al-Quran, yang juga telah diujikan di IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1994 yang lalu. Ruang lingkup yang ketiga yaitu Tafsir Al-Quran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tafsir Al-Quran ini adalah kajian yang menjadikan pemahaman terhadap teks Al-Quran sebagai sasaran kajian. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejak Al-Quran diturunkan pada masa Nabi hingga sekarang, Al-Quran dipahami dan ditafsirkan oleh umat Islam, baik secara keseluruhan maupun hanya bagian-bagian tertentu, dan baik secara mushafi maupun secara tematik. Yang bisa menjadi titik perhatian dari kajian tafsir ini antara lain terkait dengan metode, hasil penafsiran, sudut-sudut tertentu yang mempengaruhi penafsiran, penafsir yang menafsirkan bagaimana, dan seterusnya. Sebagai contoh bisa kita cermati karya Ahmad Saki Mubarak yang berjudul Pendekatan Strukturalisme Linguistik. Dalam tafsir Al-Quran kontemporer ala Muhammad Syahrour, juga karya disertasi Nurjana Ismail dari IAIN Sunan Kalijaga tahun 2002 yang berjudul Wanita dalam Surat An-Nisa, kajian terhadap tafsir Al-Tabari, Al-Razi, Al-Manar, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah Living Al-Quran atau Living Tafsir. Kajian ini memberikan perhatian pada respon masyarakat terhadap teks atau ayat-ayat Al-Quran, termasuk dalam pengertian masyarakat adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Resepsi sosial terhadap Al-Quran dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pentradisian bacaan surat atau ayat tertentu pada acara dan seremonial sosial keagamaan. Sebagai contoh, bisa kita cermati Al-Quran, Surat Cinta Sang Kekasih, karya Islah Gusmian. Dalam buku ini, Islah Gusmian memetaforakan Al-Quran sebagai surat cinta dari sang kekasih dengan analisis sufistik dan psikologis. Dan itulah tadi 4 ruang lingkup dari Al-Quran itu sendiri, yang dimana keempatnya membahas tentang bagaimana teks atau ayat Al-Quran tersebut. Kemudian ada juga yang membahas tentang teks-teks di luar ayat Al-Quran tersebut, latar belakang bagaimana adanya ayat Al-Quran tersebut, asbabun nusulnya bagaimana mengkodifikasikannya, mengelompokkannya ke dalam juz dan sebagainya. Kemudian ada juga yang membahas tentang
pemahaman teks Al-Quran sebagaimana sasaran kajiannya. Jadi misalnya ada ayat A ini ditujukan untuk kelompok mana, ayat A ini ditujukan untuk peristiwa mana, sehingga bisa menjadi perbandingan dengan realita atau fenomena yang terjadi saat ini. Jadi kayak semacam kias begitu, hukum Islam yang keempat, kias. Kemudian ada juga tentang bagaimana living Al-Quran dan living tafsir. Bagaimana manusia menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Bagaimana mereka mengimaninya, kemudian menerapkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran ini di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Jadi saya kira cukup sekian dulu pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.